Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih telah bersama saya dalam proses pembelajaran kali ini. Nama lengkap saya Ermelinda Santri, NIM 1803030143. Dalam proses pembelajaran sosiologi konflik kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang dimensi budaya dalam perdamaian, sebuah kisah tentang desentralisasi dan rekonsiliasi di Indonesia. Berbicara mengenai dimensi budaya damai, tentunya kita membahas seperti apakah revitalisasi tradisi budaya dapat turut andil dalam normalisasi hubungan sosial, juga dalam interaksi kehidupan sehari-hari di titik-titik pasca konflik. Yang dimaksud dengan budaya damai dalam konteks pembicaraan saya hari ini bukan berarti tidak ada konflik sama sekali atau perdamaian pasif. Akan tetapi, budaya damai yang saya maksudkan adalah bagaimana kita mendorong unsur-unsur dan struktur kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur yang ada dalam budaya damai mencakupi aksi rasa saling memahami satu sama lainnya, toleransi, solidaritas, penghormatan atas hak asasi manusia, pembangunan ekonomi sosial budaya, dan adanya partisipasi yang demokratis, serta aksi untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian internasional. Dalam dimensi budaya damai ini menguraikan atau menjelaskan bahwa perubahan budaya yang muncul dalam studi perdamaian memberikan pemahaman informasi tentang dimensi budaya rekonsiliasi yang penting untuk reintegrasi masyarakat yang memiliki atau mengalami kekerasan massal dan konflik berkepanjangan. Juga mempromosikan sikap kritis kita terhadap penggunaan budaya dan tradisi dalam peace building, termasuk kebangkitan budaya dan peringatan instrumen satu sisi teorisasi atau harmonisasi. Fokusnya adalah pada kekerasan dalam negara antara kelompok yang ditentukan oleh etnis, agama, atau subnasional lainnya, atau transnasional identitas kolektif. Berdasarkan multisitasi dan kerja lapangan etnografi multitemporal di Maluku, penelitian ini menyoroti pentingnya budaya untuk pemulihan perdamaian berkelanjutan dalam masyarakat yang telah terkoyak oleh perang agama yang diduga, kemalasan dan ketidakmampuan dari pemerintah pusat Indonesia untuk mengakhiri kekerasan dan efek bencana dari instrumentalisasi agama mendorong orang masuk Maluku untuk memperkuat, menghidupkan, dan merekonstruksi budaya dan tradisi yang melampaui agama dan dimaksudkan untuk menjadikan landasan bersama dalam perdamaian yang berkelanjutan. Kerja lapangan etnografi difokuskan pada revitalisasi kelembagaan adat dan pemulihan konflik. Etnografi dari lanskap perdamaian Maluku adalah untuk suatu hal tertentu, setidaknya sebanding dengan apa yang telah diciptakan oleh Caroline Nordstrom. Etnografi zona perang di Mosambik yang merupakan percobaan metodologi berdasarkan suatu proses atau kekerasan politik.
daripada studi yang berbasis di lokasi terbatas. Ini studi didasarkan pada topik dan proses pada tempat, seperti yang ditekankan Nordstrom untuk zona perang, yang dilihatnya berbagai informasi tentang konflik dan perdamaian di Maluku yang menghubungkan orang-orang terlibat dalam konflik dan perdamaian, yang merupakan masa lalu mereka bersama, dan sampai batas tertentu. Budaya bersama Tur merupakan langkah strategis penting di Maluku pasca konflik untuk menciptakan identitas Pan Maluku dan untuk mencegah kekerasan skala besar di masa depan. Untuk menelusuri seluk-beluk dan dinamika yang terjadi di Maluku, perdamaian scape, etnografi ini merupakan studi tentang perdamaian sebagai proses perdamaian di lokasi tertentu. Proses perdamaian Maluku terkait erat dengan desentralisasi yang sedang berlangsung, mencari giliran budaya dalam pembangunan perdamaian di Indonesia, dan mengeksplorasi proses desentralisasi, demokrasi, dan rekonsiliasi. Juga menyediakan informasi latar belakang tentang desentralisasi di Maluku. Rekonsiliasi datang secara alami ketika kita sadar akan efek bencana dari konflik dan kebutuhan untuk memperkuat kembali budaya kita, adat kita, dan identitas kita. Perubahan budaya dalam penelitian perdamaian adalah bagian dari yang lebih besar, atau secara intrinsik dan ekstrinsik, secara intrinsik dan motif ekstrinsik. Tren di seluruh dunia untuk menghidupkan kembali tradisi lokal dan memberdayakan kembali struktur tradisional lokal, dan peningkatan mengintegrasikan peradilan tradisional ke dalam paket keadilan transisi. Baik Bapak, terima kasih. Sekian saja video singkat dari saya.